Shalom. Kita lanjut pada Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Sampai maksud akhir dari persatuan tercapai. Ayat 12 dan 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini tujuan pelayanan kita lewat 3 jabatan yang lengkapnya adalah 9, yaitu bekerja sama untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi pelayanan kita itu untuk melengkapi, saling melengkapi. Mana yang kurang, mana yang kepanjangan atau gimana, itu semua dilengkapi. Nah, tubuh Kristus itu sebagai pusatnya. Jadi segala kegiatan itu mengarah kepada tubuh Kristus. Ukurannya adalah mencapai kesatuan iman, ya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, 2. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus atau kesempurnaan Kristus. Jadi segala kegiatan tadi itu arahnya yaitu mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh. Lantas pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kesempurnaan Kristus. Jika pelayanan kita belum mencapai ke sana, berarti harus mencapai ke sana. Kesatuan iman, saya sebutkan saja ayat-ayatnya. Roma 3 ayat 26. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Kolose 3 ayat 10. Kedewasaan penuh, Ibrani 5 ayat 14. Ya, kedewasaan penuh ini bukan hanya dewasa dalam suratan Galati itu, tetapi sampai penuh, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Itu Ibrani 5 ayat 14. Jika jemaat belum bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, maka belum dewasa penuh. Itu ukurannya. Yang keempat tadi, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kesempurnaan Kristus. Kesempurnaan Kristus itu apa? Yaitu kemuliaan. Bahwa tubuh kita akan diubah, akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah itu kalau secara waktu sudah final begitu. Nah ini harus sama. Kesatuan iman, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan
dan pengetahuan yang benar itu semuanya harus sesuai dengan Alkitab ini. Nah, tandanya kehidupan itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran palsu. Tentang angin pengajaran palsu kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini yang membuat jemaat itu terombang-ambing. Karena tidak mencapai kesatuan iman, pengetahuan tentang anak Allah, tidak, yaitu anak Allah itu kalau dilihat dari 4 dimensi, Kristus sebagai Raja, Kristus sebagai hamba, Kristus sebagai manusia, Kristus sebagai anak Allah. Jadi harus ke sana. Nah, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kesempurnaan Kristus. Melainkan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Jadi bukan hanya kebenaran saja, tetapi dalam kasih. Jadi punya pegangan teguh terhadap kebenaran di dalam kasih. Dan bertumbuh, ini yang terakhir, ke atas Dia yang adalah kepala. Kristus adalah kepala. Kolose pasal 1 ayat 18-20. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia telah lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi bertumbuhnya harus kepada sang kepala itu. Jadi bukan bertumbuh di dalam organisasi, ya, bertumbuh mengikuti manusia, tapi Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Nah, jika pelayanan kita sampai ke sana, maka kita aman. Tuhan melindungi tubuhnya dengan perlindungan yang ketat. Nanti di atas kepalanya ada 12 bintang berpakaian matahari, dan di telapak kakinya ada bulan. Itu perlindungan dari Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sekian firman Tuhan. Amin.